Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta dengan tema Hindari Perselisihan, Yakobus 3 ayat 16. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat Petra dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami masih diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya sabda-Mu ini dapat membangun dan memperkuat iman percaya kami, dan kami menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hindari perselisihan. Terambil dari Yakobus 3 ayat 16 yang demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Siapa yang tidak mengenal cerita bawang merah dan bawang putih? Dikisahkan bahwa setelah ibu bawang putih meninggal, ayahnya kemudian menikah lagi dengan janda beranak satu. Anaknya bernama bawang merah. Bawang putih memiliki karakter rendah hati, tekun, rajin dan jujur, meskipun kerap diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Bawang merah memiliki karakter yang bertolak belakang. Ia sombong, malas, egois, suka iri hati, dan tamak. Suatu hari, bawang putih mencuci pakaian dan tanpa sengaja, sehelai kain ibu tirinya terseret arus sungai. Ia pun mencari kain tersebut, menyusuri sungai hingga ia bertemu dengan seorang nenek. Singkat cerita, nenek siap membantu, asalkan bawang putih mau membersihkan gua tempat nenek tersebut berteduh. Bawang putih melakukannya dengan ketaatan, dan sang nenek memberikannya labu. Setibanya di rumah, ibu tiri bawang putih marah, lalu tanpa sengaja memecahkan labu tersebut, dan terdapat perhiasan emas. Barangkali bawang putih menceritakan detail kejadian yang terjadi kepadanya, kepada ibu tirinya dan bawang merah. Singkat cerita, bawang merah merasa iri dan ia menyusul jejak bawang putih. Karena bawang merah memiliki karakter yang iri hati, tamak dan sombong, ia tidak taat pada perintah nenek, dan ia pun berusaha mendapatkan labu besar dengan cara yang tidak baik. Setibanya di rumah, labu besar itu pecah dan isinya bukanlah perhiasan seperti yang diharapkan, melainkan ular. Dari ilustrasi tersebut kita paham akan bahayanya karakter yang egois atau yang dikenal dengan eritheia dan karakter iri hati atau zelos. Egois merupakan sifat manusia yang merasa bahwa dirinya sendiri adalah yang paling penting dan utama. Iri hati biasanya berakar pada cinta pada diri sendiri yang berlebihan atau egois. Iri hati berarti cemburu terhadap keuntungan orang lain. Dan dari sinilah muncul kebencian dan sifat-sifat jahat lainnya yang mendatangkan konflik. Konflik artinya ada perselisihan atau percekcokan. Sebagai contoh di dalam Alkitab dari 1 Samuel 17 ayat 6-9, kita mengenal bahwa Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku Binyamin. Dalam pemerintahannya, Israel memiliki musuh yang gagah perkasa dari Filistin bernama Goliat. Kebanyakan tentara Israel takut kepada Goliat. Hingga suatu ketika seorang anak Israel bernama Daud, anak Isai yang bernama Daud, datang pada Saul untuk menawarkan diri melawan Goliat. Daud berperang melawan Goliat dalam nama Tuhan. Ia berhasil mengalahkan Goliat.
Awalnya Raja Saul kagum atas keberanian Daud melawan Goliat. Namun orang Israel lebih memuji-muji Daud dibandingkan Saul. Dan mereka mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal ini membangkitkan amarah Saul sejak saat itu. Hatinya tersulut amarah sehingga benci dan iri hati dan ingin membunuh Daud. Terkadang kita diperhadapkan hal yang serupa, baik di lingkungan pekerjaan maupun pelayanan. Kita yang memberi kesempatan dan kita yang bekerja keras, namun orang lain yang lebih dahulu diakui atau dipuji. Karena iri hati muncul, sikap saling menjatuhkan terhadap rekan sekerja. Nah, ini umumnya terjadi di tempat kita, baik dalam pekerjaan kita maupun tempat kita melayani. Nah, hal yang lain, barangkali kita menjadi iri karena kesuksesan orang lain. Terkadang kita melihat bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau dari kita, sehingga menjadi iri dan kurang bisa bersyukur. Sikap ini tidak baik untuk dipelihara dan realitas sulit untuk dihilangkan. Salah satu cara adalah meminta hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan untuk tidak menjadi orang yang egois atau iri hati? Satu-satunya cara hanyalah meminta hikmat Tuhan. Sesuai dengan Amsal 2 ayat 6 yang mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jika kita menjadi iri dan egois, firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 15 mengatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia dan setan-setan. Oleh karenanya, marilah kita menghindari konflik dengan tidak menjadi mudah iri hati dan egois. Sebab di mana ada iri hati atau zelos dan mementingkan diri sendiri, atau nama lainnya eritea atau egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Siapkah kita dibentuk untuk menjadi orang yang tidak mudah iri hati dan juga tidak mudah egois? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu meminta hikmat Tuhan dalam segala hal dan tidak mudah iri hati egois, agar kami terhindar dari berbagai macam konflik dan perbuatan jahat lainnya. Mampukan kami Tuhan, karena kami adalah lemah, makhluk lemah, dan kami meminta kuasa-Mu untuk bisa memampukan kami dan mengubahkan karakter kami yang iri hati dan juga egois ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.